Saya punya adik Pak Ustaz, dia tak pernah sholat, tapi rezekinya mengalir terus. Dalam seketika bisa dia punya rumah, mobil, tapi tak pernah sholat, tak pernah sedekah, selalu buat sedih hati orang tua, sombong pula. Inilah yang namanya istidraj. Kalau tak pernah sholat, rezeki tetap lancar, istidraj. Tak pernah sedekah, anak istri sehat, istidraj. Tak pernah buat baik, sombong angkuh, tapi hidup adem ayam tentram, istidraj. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj. Wa umli, aku ulur rezeki banyak, ku ulur badan sehat, ku ulur keluarga akur. Wa umli lahum inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Nauzubillah. Adapun orang yang sholat rajin sakit-sakitan, saya Pak Ustadz dulu sebelum pengajian ini tenang-tenang aja hidup saya. Begitu pengajian pulang sendallah hilang, helmlah lupa menelungkupkannya, keluar penuh kena air hujan. Tak nyaman hidup saya. Ma asaba min musibatin ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Susah hati, gundah gulana, galau, sakit, tertusuk duri, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Sebenarnya Allah ingin membersihkan engkau sebersih-bersihnya. Maka tak ada cara lain kecuali husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kawan sahabat yang sedang kena istidraj ini, itu mesti kita sampaikan. Alah ente capek-capek solat, hidup ente pun Senin Kamis, kata dia. Aku tak pernah aku solat, nampaknya Tuhan sudah lupa ni, katanya. Nampaknya malaikat sudah salah alamat ngasih rezeki ini, kata dia, mengejek. Maka kita tetap sampaikan kepada dia, tetap sampaikan semampu kita, karena kalau tidak dia makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur kepada orang zalim ini, hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sampai ketika masanya tiba Allah menarik dia, menghukumnya tanpa tending aling-aling, langsung lagi. Nauzubillah. Kenapa Allah membuat ini sama dia? Kalau begitu Tuhan itu jahat. Nauzubillah. Subhanallah ta'ala amma yusyrikun, subhanallah ta'ala amma yasifun. Allah buat macam ini karena dia fasik. Yudhillu bihi katsira, Allah menyesatkan orang banyak. Wa yahdi bihi katsira, Allah memberikan hidayah pada orang banyak. Loh, dia termasuk yang yudhil, disesatkan Allah. Kenapa dia disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, karena dia fasik. Ceramah tak mau dia dengar, ustaz sudah banyak tak mau dia, Al-Quran sudah diturunkan dia tak peduli, tetap dengan kefasikannya, disesatkan Allah sekalian. Na'udzubillah. Apakah orang Islam yang pernah murtad harus disyahadatkan lagi? Ya. Innalladzina amanu, beriman, thumma kafaru, murtad, thumma amanu, masuk Islam lagi, thumma kafaru, murtad lagi, thumma zdadu kufran, 3 kali murtad, lan tuqbala taubatuhum, maka tak diterima. Game is over, selesai, habis. Maka kalau dia masuk Islam, maka dia harus bersyahadat balik. Asyhadu, disaksikan orang banyak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang ini pernah murtad tapi telah kembali ke dalam Islam lagi, insya Allah sudah taubat nasuha, kita terima dia. Berapa itu artis-artis yang dulu nikah sama perempuan non muslim, murtad dia, lalu kemudian setelah pisah dia dengan perempuan itu balik dia masuk Islam, bersyahadat dia, nikah dia dengan perempuan yang muslimah baru, diterima Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz menyinggung masalah Jumat, yang dikatakan Jumat itu seperti apa Pak Ustaz? Oh, jimat. Jimatnya dalam bentuk keris kecil. Tak keris kecil masukkan ke dompet. Nanti kalau kau mau menghadap gubernur, tiup-tiup kerisnya untuk bawa proposal, insya Allah. Tatap matanya, masukkan, buat PD. Sebetulnya keris kecil itu tak ada apa-apanya, itu sebagai media saja supaya jin yang ada di dalam, atau dalam bentuk cincin, dimasukkan jin ke dalam cincin, pakai. Itu namanya jimat.
diambil dari bahasa Arab azimat. Azimat artinya keagungan. Dia merasa agung kalau dia pakai itu. Kalau tak ada itu, dia lesu, letoy, loyo. Tak betul. Jimat kita tak lain tak bukan adalah ayat kursi. Orang yang mengagungkan Allah Ta'ala, puncak tauhid dalam ayat kursi. Siapa nama Tuhan yang kau sembah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kau tak takut nanti orang merencanakan macam-macam? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa kekuasaan Tuhanmu itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa bisa orang lain ngasih tolong? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tahu tak dia segala perbuatan? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sanggup tak dia mengatur alam semesta dari yang besar-besar yang kecil-kecil? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebat dia. Wa huwal aliyyul azim. Tanamkan itu dalam hati, langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pinanglah deh. Mungkin banyak anak-anak muda ini kan ragu, galau. Tanamkan keyakinan Allah yang mengatur segala kehidupan. Jangan bawa-bawa jimat. Apakah hirs dan ta'wiz itu tergolong dalam jimat? Itu kan doa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kemanapun saya sampai, sebelum turun mendarat pesawat, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahlaha wa khaira ma fiha. Aku minta kebaikan negeri ini, penduduk-penduduknya, dan apa yang ada di sini. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku berlindung dari kejelekan negeri ini, kejelekan penduduknya, dan kejelekan semua yang ada di dalamnya. Tawakkal Allah. Idza azamta fatawakkal Allah. Tawakkal pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya orang bersyahadat tapi berkeyakinan mujassimah? Batal syahadatnya. Dari mana bisa batal? Membatalkan dua ayat. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau percaya pada ayat yang ini sedang kau ingkar pada ayat yang ini? Orang mujassimah yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka batal tauhidnya. Apa sebabnya? Karena dua ayat dia langgar. Ayat yang mana? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak setara dengan apapun. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kenapa saat saya sholat malam, setiap membaca ayat selalu merinding? Bisa jadi antum di bawah AC. Kalau di bawah AC merinding itu. Orang merinding itu banyak kemungkinan. Yang pertama, merinding karena dekat setan, hantu. Kalau antum sudah berwudu, sudah baca ta'awuz, sudah merinding juga, berarti ilham turun, malaikat turun. Ketika seorang sahabat membaca ayat surat Al-Kahfi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu sampai kuda yang di luar meringkik. Lalu ditanyakannya ke Rasulullah, apa itu Rasulullah? Allah menurunkan as-sakinah, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan itu ke dalam hati orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lalu kemudian antum merasakan luar biasa. La ya'rif man lam yadhuq. Orang tak tahu kalau tak pernah merasakannya. Ilmu rasa namanya. Oleh sebab itu, makin sering merasakan kenikmatan munajat kepada Allah, maka semakin kuat keyakinan, semakin turun ilham. Tapi tidak menjadi riya, tidak menjadi sum'ah. Cukuplah yang merasakan itu saja, berdialog dengan Allah. Adapun dia cerita ini, kita pun tak tahu orangnya siapa, yang bukan ditulisnya. Ini saya Pak Ustadz, nomor HP tolonglah. Enggak, bukan riya. Dia mau bertanya, bukan mau menceritakan amal. Enggak.
Semoga Allah menjaga dan melindungi Pak Ustaz. Amin. Saya ingin bertanya, apakah orang yang gajinya di bawah 2 juta wajib bayar zakat? Belum kena. Kenapa belum kena? Yang wajib bayar zakat itu kalau mencapai 20 dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas, duitnya logam, nama logamnya dinar. Siapa yang punya 20 keping baru kena zakat. Berapalah 20 keping itu sekarang Pak Ustadz? Satu kepingnya 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Jadi duit zaman Nabi itu satu kepingnya 4,25 gram. Berapa itu? 2 juta. 2 juta atau 4,25 gram, 85 gram kali 500 ribu. 85 gram kali 500 ribu sama dengan 42.500.000 setahun. 42.500.000 tahun bagi 12 bulan sama dengan 3,6. 3,6 sudah kena. Adapun 2 juta belum kena. Maka engkau saudaraku belum kena zakat, kau sedekah aja. Berapa Pak Ustaz? Ya sedekah aja lah. Kalau 5.000, oh sedikit kali lah 5.000. 5.000 parkir 1 jam pertama tuh, jam kedua udah naik. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Masa mau masuk surga 5.000? Tolong berikan amalan-amalan untuk menggunakan proses persalinan Pak Ustaz. Salat sunat hajat, salat sunat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah SWT, Allahumma la sahla, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali kau menjadikannya mudah. Wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit kau menjadi mudah. Mudahkan ya Allah, minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian pula dalam muqaddimah surat Yasin kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Baca surat Yasin, habis itu berdoa minta dimudahkan. Itu yang ngomong bukan saya, Imam Ibnu Katsir. Dibacakan pada perkara yang sulit, sulit melahirkan, sulit dalam keadaan penyembuhan, sulit mati, sulit kerja, dibacakan surat Yasin. Yasin wal Qur'anil, bertawassul kepada Allah dengan bacaan ayat Quran. Tolong berikan contoh nama-nama Islami untuk anak perempuan Pak Ustaz. Saya tak pandai memodel-model nama-nama. Nama-nama yang udah ada tuh, Aminah, Aisyah. Cuman orang tak mau pakai nama itu, jadul gitu. Saya tak pandai. Banyak orang sekarang model-modelnya nama-nama tuh. Sampai orang Arab pun tak paham itu bahasa Arab. Apa bunyi. Di dalam Islam, dinamika ajaran Islam, apakah ilmu, iman dan amal penyelamat manusia? Berilmu kalau tidak ada amal maka tak bisa menolong. Berilmu beramal kalau tak ada iman, hancur, habaan mansura, macam debu ditiup angin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, amal-amal mereka semua kami datangkan, faj'alnahu haba'an mansura, kami jadikan dia macam debu ditiup angin. Iman, ilmu, amal mesti seiring. Kalau tidak, tak ada gunanya. Saya pernah mendengar hadis, insyaallah kalau saya tak salah begini, ya, kalau kamu sudah punya lebih harta, kamu wajib memiliki kuda dengan meniatkan sunnah dipakai jalan Allah. Bagaimana pendapat Ustaz? Hadis-hadis tentang kuda disusun oleh Imam As-Suyuti, satu kitab khusus. Sudah kita bedah dulu di Masjid Al-Falah, hadis-hadis tentang kuda, gunanya untuk berjihad. Bagi siapa yang punya duit, belilah kuda. Harganya berapa? 70 juta. Latihan lah berkuda, menembak di atas kuda, memanah di atas kuda. Tanpa pegang kuda bisa dia memanah untuk latihan jihad. Tapi anak yatim sekarang tak bayar uang sekolah udah 3 bulan. Jadi bagi sebagian yang kaya memang tak tahu lagi duitnya mau dikemanakan, itu beli kuda. Tapi yang kaya-kaya, setengah kaya atau kaya baru, nantilah beli kuda. Bantu dulu fakir miskin anak yatim.
Mohon doanya di akhir majelis supaya saya mendapat istri yang solehah Pak Ustaz. InsyaAllah bisa menyelesaikan skripsi saya. Iya. Mana yang dulu nih? Skripsi dulu apa istri solehah? Bangga kita anak-anak muda ini, semangat. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Apa maksudnya Pak Ustaz? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 79 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang yang mengganggu dari jalan. Apa maksudnya? Maksudnya iman itu sejalan dengan amal. Karena la ilaha illallah itu amal. La ilaha illallah, la ilaha illallah amal. Dan menghilangkan gangguan di jalan. Ada yang menerjemahkannya membuang duri. Tak ada di situ duri. Semua yang mengganggu, batu, duri, segala macam campakkan jalan. Tadi ada yang mengirim ke WA saya, ibu-ibu mandi di tengah jalan. Saking kan dalamnya lubang tuh, ada perempuan mandi. Pakai gayung, ditangkap sama polisi, diusir. Jangan mandi sini lagi bu. Hilang. Dulu kalau ada lubang ditutup, dibelikan semen. Sekarang enggak, ditanam orang batang pisang. Imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan. Artinya apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan kecil, walaupun menghilangkan yang di jalan mengganggu. Begitulah iman. Makna 70 sekian cabang itu bukan angka nominal, artinya banyak. Karena orang Arab biasa kalau nyebut banyak 7 sekian, 70 sekian. Umatku akan terpecah menjadi 73. Maksudnya pecah banyak. Begitu juga dengan cabang iman adalah 70 sekian. Artinya iman ini banyak cabang-cabangnya. Amal-amal iman. Karena iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah, wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Sampai sekian puluh cabang. Bagaimana cara menasihati seorang ustadz yang pendendam dan tidak pemaaf? Cari ustadz lain menasihati dia. Misalnya saya nih ya, saya pendendam, dendam kesumat dan tak pemaaf. Cari ustadz lain. Ustadz siapa? Ustadz Mustafa. Ustadz Mustafa, ya, tolong nasihati Ustadz Somad tuh. Kenapa dia tak mau ke masjid kami lagi? Sakit betul hati dia rupanya. Nanti Ustadz Mustafa menasihati saya. Begitu teknisnya. Orang yang berzina bertaubat di negeri kita, apa mati pergi ke tempat, apa mesti pergi ke tempat laksanakan hukum rajam? Iya. Kalau ada negeri yang melaksanakan hukum rajam, maka dia minta dirajam di situ, dilempar batu sampai mati untuk menyelamatkan dia. Dalilnya mana? Datang seorang perempuan ke Nabi mengaku sedang hamil karena zina. Kata Nabi, lahirkan anakmu dulu, anakmu tak berdosa. Setelah anaknya lahir, datang dia rajam melaku sampai mati. Kata Nabi, susukan anakmu. Setelah disusukan anaknya, baru lempar batu sampai mati. Bagaimana kita istiqomah dalam beribadah? Berkaitan dengan hadis tadi Pak Ustaz. Datanglah sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya, aku kalau satu majlis dengan engkau ya Rasulullah, rasanya hatiku ini penuh dengan iman. Tapi begitu aku pulang ke rumah, duduk sama istriku, main-main sama anakku, aku lupa, apakah aku ini munafik? Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kultum la safahatkumul malaikah. Seandainya iman kamu macam itu tak turun-turun, datang malaikat bersalaman sama kalian. Artinya apa? Orang selevel sahabat Nabi pun kadang naik turun juga imannya. Jadi sering-sering ke majelis taklim. Besok malam, besok subuh majelis dengan Dr. Fulan, subuh Ahad dengan Ustadz Mustafa Umar, subuh Sabtu dengan Ustadz Zulhendri Rais, Senin malam kita di sini, subuh Jumat dengan Dr. Saidul Amin, dengan Ustadz Masriyadi Hasan. Maka terus ikuti. Tapi kadang-kadang down juga Pak Ustadz, hilang semangat. Tengok orang sakit, balik dari sini pergi ke rumah sakit Umum Arifin Ahmad. Nanti kalau security nanya, mau nengok siapa? Semua yang sakit sini mau aku tengok. Tengok, ada orang mati nampak, ada bendera putih singgah. Tengok, pandang orang mati itu dekat-dekat.
Apalagi kalau kawan kita, sahabat kita, itu luar biasa efeknya ke kita. Ini kawanku dulu, sama-sama di Kairo, sama-sama di Mesir, anaknya lari-lari, anak dia bagaimana. Oleh sebab itu bangkit luar biasa. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Mana yang lebih afdal, zikir dulu atau solat sunat ba'diyah? Zikir dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha syarika lah, lahul mulku wa lahul Allahumma antas salam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis itu baru ba'diyah. Doa baru ba'diyah. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Begitu sunnah. Ustaz, jika kita datang ke masjid selesai azan, mana yang kita dulukan, solat tahiyatul masjid atau qabliyah? Tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid dulu. Mana dalilnya? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kalau waktunya cukup. Tapi kalau waktunya cuma 2 menit, maka qabliyah aja. Kalau cuma tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah, automatically dapat tahiyatul masjid. Nah, tapi jangan sering-sering. Yang paling bagus itu datang sebelum azan. Intizarus salah, menunggu salat. Kita menunggu salat. Jangan salat menunggu kita. Bolehkah kami yang halangan duduk di atas lantai 2 masjid mendengar tausiah? Sebab nampaknya belum dipakai untuk salat. Mana yang masjid, mana yang tak masjid? Nah, ini mesti didudukkan. Ada sebagian orang menganggap semua yang di bawah atap masjid adalah masjid. Semua yang di bawah atap masjid kata dia adalah masjid. Kalau begitu pemahamannya, maka semua ustadz-ustadz jamaah yang pernah kencing di An-Nur lantai 2 itu masuk neraka jahanam. Karena berarti kencing dalam masjid. Karena itu di bawah atap masjid. Maka yang dimaksud masjid adalah yang dipakai untuk sholat. Ini masjid. Mana yang masjid? Ini masjid. Ini masjid. Ini masjid. Makanya emperan. Dulu masjid. Makanya yang membangun masjid itu adalah arsitek yang ngerti fikih. Arsitek ngerti fikih bangun masjid. Masjid raya dulu ada tak emperan? Ada. Masjid raya, masjid kerajaan manapun ada emperan. Emperan itu untuk apa? Untuk jual beli. Masjid Ar-Rahman di emperan itu orang jual abas sauda, jual kaligrafi, jual peci, jual jilbab, jual siwak. Lalu kemudian gunanya perempuan yang berhalangan di emperan. Di emperan masjid keliling. Nah, maka insinyur arsitek ngerti masjid. Bolehkah menikah tanpa restu orang tua? Sebab orang tua tadi mau jodohkan teman saya dengan kajian dia. Gila payahnya kalau orang tua sama anak beda kajian. Orang tua maunya kaji ini, anaknya kaji ini. Kalau kau tak ikut ini, maka aku tak setuju kau nikah dengan siapapun. Maka prinsipnya dalam Islam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak perlu taat kepada makhluk kalau menyebabkan durhaka kepada Khaliq. Apalagi kajian-kajian menyimpang. Kau kalau tidak ikut ini, maka kau tak kuakui anakmu. Itu terjadi pada sahabat Nabi. Kalau engkau tidak ikut aku, maka aku tak mau makan. Mogok makan emaknya, sahabat Nabi. Hari pertama tak makan, hari kedua tak makan, hari ketiga datang dia, mak, in kanat laki mi'atu nafsin, seandainya kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu persatu, aku tak akan meninggalkan agama Muhammad. Pucat emaknya, makan dia langsung. Ternyata mop-mopan aja. Jika kita usaha untuk ikut seleksi, namun pada akhirnya tak lulus, bagaimana cara kita menenangkan hati yang sedang sedih supaya tetap husnuzan kepada Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. 2. Yang pertama bis-sabri, sabar. Apa itu sabar? Tahan lidah, jangan sumpah serapah. Tahan hati, jangan caci maki. Was-salah, ambil air wudhu, salat. Kalau kebetulan dapat beritanya pagi,
salat duha. Allahu Akbar, Fatihah. Habis Fatihah baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya' walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tak ada yang bisa meringankan hati kecuali zikir kepada Allah. Janji Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Wallazi anzala sakinah, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Yang punya hati dia, yang menurun ketenangan dia, bukan punya kita. Yang jadi masalah kita menyangka ni hati kita yang membuat kita tenang. Mana pula bisa kita membuat tenang? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba pagi suntuk aja. Bisa? Bagaimana cara mengusirnya? Ambil tasbih, selawat 1000 kali. 100.000 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Hilang. Minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Apa hukumnya jika kita berobat kepada orang minta sesuatu, dia menggunakan jeruk purut, jeruk pagar, mandi jeruk, tapi dia menggunakan bacaan ayat Quran, membacakan jeruk air tersebut, menggunakan air, dalilnya sahih. Mana dalilnya menggunakan air? Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, dibacakan ayat-ayat ke air. Bacakan ke air. Sahih. Kenapa mesti pakai jeruk? Itu tanya dia, kenapa mesti pakai jeruk, Pak? Bisa tak diganti jus lemon? Kalau kata dia mesti pakai jeruk purut karena ini permintaan dari mbah, itu pakai jin dia. Tapi kalau kata dia ini jeruk ini dipakai hanya sekedar untuk harum-haruman aja. Tapi kenapa mesti pakai jeruk? Jeruknya harus jeruk 7 lagi. Jeruk purut, jeruk nipis, jeruk asam limau Bali. Kenapa mesti pakai jeruk? Kalau air masih ada dalilnya, air. Titipan saudara yang nun jauh di sana. Beliau minta doakan di pemudah jodohnya dan menikah tanpa mahar yang tinggi. Nanti kita doa supaya anak-anak muda ini lunaklah hati calon-calon mertua ini dan maharnya tak terlalu tinggi, insyaallah. Cuman yang jadi masalah mertuanya pula request supaya menantu saya itu lunak mengasih mahar yang tinggi. Ini yang payah kita nih. Kalau lupa membayar zakat fitrah, apa yang harus kita lakukan? Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, dia hanya sedekah biasa saja, tidak dihitung lagi sebagai zakat fitrah. Jadi apa yang bisa dilakukan? Tetap bersedekah dan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan diulang lagi akan datang. Begitu panjang waktu kok tak bayar zakat fitrah. Dari mulai 1 Ramadan sudah bisa bayar zakat fitrah sampai khatib naik. Besok ke besok. Tak ada alasan tu tak bayar zakat fitrah. Tapi yang sudah terlanjur apa boleh buat? Maka bersedekah dan banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata, iringilah perbuatan yang tak baik. Dulu jahiliyah kafir, hasanah dengan perbuatan yang baik, tamhuha, mudah-mudahan bisa menghapus dosa yang silap salah. Saya menyukai seorang akhwat, dan kata teman saya dia pun suka juga kepada saya, dan dia punya pacar non muslim. Akhwat itu punya pacar non muslim. Kalau teman saya harus menyelamatkannya, apakah termasuk jihad? Ini entah bertanya entah minta dalil.
karena mencegahnya daripada murtad Pak Ustaz. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ini mungkar nih, ini tak lama lagi perempuan ini murtad nih, diajak dikasih macam-macam murtad, maka ini harus diselamatkan. Antum selamatkan, kalau tak antum selamatkan, saya nyelamatkan nanti. Dah, bercanda. Tapi tentu dengan cara-cara yang syar'i, yang islami. Kalau sholat jamaah, kita sebagai makmum sebelum sholat sop lurus rapat, tapi ada makmum malah membuat jarak. Bagaimana seharusnya Pak Ustadz? Kalau di Mesir misalnya kita sholat gini, sholat tiba-tiba ada orang jauh, itu ditarik. Orang Mesir itu biasa narik. Nah, di sini jangan coba, tarik lah kalau tak gitu. Kenapa? Karena sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Sampai imam tak mengangkat takbiratul ihram sebelum menengok. Dua guna imam menengok ke belakang. Pertama, menengok shaf rapat dan lurus. Yang kedua, menengok keadaan makmum. Kalau banyak orang tua jangan ayatnya panjang-panjang. Itu gunanya tengok. Oh, atu gitu. Kok gitu kulhu aja lah. Itu guna dia menengok ke belakang. Afattanun anta, kata Nabi kepada Muaz bin Jabal. Fattan, kau buat ayat panjang-panjang, apa kau mau menimbulkan fitnah? Melapor sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi Muaz bin Jabal dibantainya ayat panjang betul. Afattanun anta, apa kau mau menimbulkan fitnah? Apa yang dibacanya? Surat Al-Baqarah dibaca. Bagaimana membedakan majelis yang berbeda aliran dari ajaran Islam sebenarnya? Apalagi di Pekanbaru ini banyak majelis-majelis dan banyak juga ikhwan akhwat yang baru hijrah, yang di dalam hatinya menggebu-gebu mau update dan selalu hadir dalam setiap tablik akbar. Tolong penjelasan Ustadz supaya kita yang baru hijrah ini tak salah dalam memilih majelis. Pertama, majelisnya terbuka. Jangan yang eksklusif, tertutup-tutup, sembunyi-sembunyi, rumah si anu jam 2 malam harus mati lampu. Itu betul. Tuh, harus ada setoran per bulan beginian. Yang kedua, cirinya kata Majelis Ulama Indonesia tidak mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tanya Ustaz. Silakan makan obat ini. Bila 3 hari flu tak hilang, konsultasikan ke dokter, kan gitu. Ikuti kajian ini, ikuti. Kalau ada yang meragukan, datang ke dokter Mawardi. Kalau ada yang meragukan, datang ke dokter Mustafa Umar. Ada yang meragukan, datang ke dokter Saidul Amin. Ke Ustaz Somad, jangan. Dokter-dokter itu aja datang. Ustaz, bagaimana supaya kita selalu bersyukur dan kehidupan yang kita rasa tak enak menjalaninya, tapi bagi orang lain, unzur ila man huwa asfala minka. Unzur, tengok, man huwa, orang yang asfala. Asfala itu artinya apa? Aspal, bawah. Tengok orang di bawah yang emak ayahnya hidup sekarang, merasa tak nyaman, aku tak enak ini mak aku begini ayah. Besok kau cari orang yang tak punya mak, tak punya ayah. Saya dikirimi orang gambar, dibuatnya gambar emak, dipeluknya gambar. Lama saya tengok, meleleh air mata saya, takut pula ditengok orang lain. Bersyukurlah dengan nikmat yang diberikan Allah. Maka kita suruh tengok ke bawah. Makanya suruh sering-sering ke panti asuhan, pergi ke panti jompo, tengok tempat orang yang sakit. Supaya apa? Mensyukuri nikmat Allah SWT. Nikmat ini baru terasa kalau dia tak ada. Ketika dia ada, kita menganggap ini bonus dari Allah. Telunjuk ini baru kita terasa nikmat telunjuk ketika telunjuk luka. Ketika telunjuk luka tak bisa lurus, barulah asyhadu alla ilaha illallah, barulah terasa bahwa itu nikmat. Sudah tak ada dia, baru kita rasa nikmat. Oh, yang lebih celakanya ketika nikmat hidup itu sudah dicabut Allah, baru terasa bahwa nikmat hidup itu rupanya nikmat. Nauzubillah.
Absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami mau beramal saleh. Tak bisa. Apa lagi? Penyesalan tak bermakna.